Bapak mulai nyari hati ku anak-anaknya. Tinggal di zaman era globalisasi aja. Lain globalisasi, lain era globalisasi. Zaman era pergobokan masa kini, loba budak segera blok ka indung bapak, loba indung bapak nyari hati ku budak leres teh. Bener pisan Pak Ustadz ya. Sekarang banyak anak-anak yang mana sudah melawan kepada orang tuanya, bahkan ya yang lebih menyakitkan yaitu sampai-sampai mengancam orang tuanya. Astagfirullah. Akhlak baru kayaknya beda dengan zaman dahulu. Bahwa ulah ngelawan indung bapak, karena kendeng ngedeng bapak, budak bahwa ngedeng sih. Cici budak bahwa di deheman budak. Sok aja lah budak bah, aja lah coba deheman budak. Dibalik bapak manusia. Sekarang mah boro-boro di deheman Pak. Orang tua marah-marah pun, tapi apa anaknya malah sentak sengop. Astagfirullah. Budaknya galak. Bapak deheman, budaknya melotot nampak. Cek bapak, tidak kemana beribu iya yang jangan ini. Imana soalnya ngos-ngosan. Sebenar apapun tinggi. Nah, ini momen Gus Dur menasihati KDM ya teman-teman. Kamu sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Minal khotoya. Betul banget ya almarhum Gus Dur. Boro-boro ya yang orang baik gitu ya, yang melakukan kebaikan kepada manusia, ya pasti ada aja gitu ya orang yang benci, walaupun sekaligus itu orang baik gitu ya, tetap aja ada yang benci, apalagi yang jahat kepada manusia, ya pasti lebih lagi ya. Inilah hukum ya. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Mantan komisaris, mantan itu sangat. Ini ya pidato KDM sangat-sangat menggelegar dan membuat para DPR ya terdiam, terutama ada Ustadz kondang yaitu Gus Miftah. Mulia dan berharga, manakala sudah berpisah saling tetap mengasihi. Tetap. Sahabat saya, Abah, saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah dia hadir di sampingnya saat orang menghujatnya. Ini yang mahal teman-teman ya. Ini yang mahal dari sifat Gus Miftah ya. Yang mana kita tahu ya, ke belakang Gus Miftah sempat dihujat habis-habisan ya. Tapi beliau ya tetap tegar. Beliau tetap konsisten. Ya, bahkan Kang Deddy pun ketika beliau dihujat ya dulu sama sekelompok orang, ya Gus Miftah tetap mendampingi Kang Deddy ya. Ini merupakan persahabatan yang luar biasa, tidak memandang susah ataupun senang ya, tetap bersama. Hadir di sampingnya saat orang meninggalkannya, itulah sahabat. Bukan yang berlari ketika orang susah, yang datang paling dulu ketika dia bahagia. Itu bukan sahabat, itu namanya politisi. Yang ada dalam pikiran saya ini hidup tanpa perencanaan, tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa iPhone, dan tanpa laptop. Seluruh apa yang ada dalam diri saya hanya letakkan di alam bawah sadar saya. Mungkin ini satu-satunya manajemen di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa manusia
yang meletakkan kakinya di atas bumi dan meletakkan pikirannya di langit, maka dia akan berjalan dalam panduan. Berjalan panduan siapa yang memandu? Yang memandunya adalah Sang Pemilik semesta. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah kan orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali. Kesananya para sahabat sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdien, dan kami kaum tradisi, dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegap di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa, kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme, belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci, tetapi kemudian dia berkata, sampai kiamat. Karena orang Tiongkok nggak percaya kiamat, sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi, tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme. Bayangin. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajak. Pajaknya untuk kesejahteraan. Dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha. Tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Tetapi ini lebih cepat lagi. Pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB hebat-hebat, lulus OJK, katipu dalam pantir. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta.
maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak. Nggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Nggak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak, jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya, ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin. Namanya juga sudra. Tapi bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu, kupluk-kupluk dan nggak gede dan nggak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman dua. Bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau sudra itu, ya begitu. Kalau sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kemis, nggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting, beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih, kata dia. Nanti sudra jadi pemimpin. Jadi kalau sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama Oke teman-teman, itu dia video yang saya tampilkan ya. Semoga ya ada sedikit manfaatnya ya teman-teman dan menghibur semua. Dan ya kita garis bawahi bahwa sekarang banyak sekali, bukan banyak sekali ya, banyak banget ya anak-anak yang mana susah dididik oleh orang tuanya ya teman-teman. Jadi program KDM ya cukup tepat untuk mendidik anak tersebut ya, dimasukkan ke barak militer ya. Mungkin
tadi kata Ustaz juga ya, kalau anak sudah susah dididik ya, ya udah ya, program KDM tepat ya, memasukkan anak ke barak militer. Dan di barak militer pun nggak cuman diisi dengan ilmu sosial aja gitu, tetapi ada ilmu agama dan semacamnya ya teman-teman. Semacam pesantren seperti itu ya, pesantren tapi lebih diumumkan lagi gitu bahasanya ya teman-teman, dan pengetahuannya pun lebih ada umumnya seperti itu ya. Jadi ya sama saja ya, intinya positif ya untuk warga Jawa Barat ya teman-teman. Dan tadi pun ya Kang Deddy Mulyadi ya berpidato ya sungguh mengejutkan ya, merinding. Pokoknya kalau Kang Deddy pidato tuh nggak tahu kenapa ya merinding ya teman-teman. Terutama ya membahas ujung-ujungnya ya, pasti ya membahas tentang ya jati diri dan selebihnya gitu ya. Itulah kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, pidato tanpa teks ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa next video. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.